Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan materi judulnya adalah Sistem Persamaan Linier Dua Variabel. Yuk kita simak. Materi sistem persamaan linier dua variabel ini tidak susah ya anak-anak. Kenapa tidak susah? Karena sebetulnya cara pengerjaan soal-soalnya itu hanya menggunakan elisusi. Masih ingat nggak kalian mengerjakan soal menggunakan elisusi itu seperti apa? Kalian bisa buka lagi bab sebelumnya, materi yang telah Ibu berikan, atau kalian juga bisa lihat di video Ibu sebelumnya mengenai cara eliminasi substitusi. Sebetulnya untuk mengerjakan materi atau soal-soal di sistem persamaan linier dua variabel ini banyak caranya. Nggak cuman pakai elisusi aja. Bisa hanya menggunakan eliminasi saja, bisa hanya menggunakan substitusi saja, bisa penggabungan antara eliminasi dan substitusi, bisa juga menggunakan grafik fungsi gitu ya, atau grafik secara pakai koordinat kartesius. Tapi di sini biar lebih gampang, Ibu menyarankan kalian hanya menggunakan elisusi aja. Jadi penggabungan antara eliminasi dan substitusi. Nah, sebelum masuk ke contoh soal seperti apa, ada baiknya kita kupas dulu pengertian dari sistem persamaan linier dua variabel itu, atau kita biasa singkat jadi SPLDV. Nah, sistem itu adalah beberapa komponen atau elemen yang digabungkan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan persamaan dalam aljabar itu adalah cirinya itu harus ada tanda sama dengan. Nah, sedangkan linier itu merupakan pangkat tertingginya itu 1. Jadi dalam variabel, di variabelnya itu pangkat tertingginya adalah 1. Jadi tidak ada pangkat 2, tidak ada pangkat 3. Dua variabel berarti dalam satu persamaan itu ada dua buah variabel. Nah, sehingga kalau kita gabungkan dari kata per kata itu, SPLDV adalah sebuah sistem atau kesatuan dari beberapa persamaan linier yang memiliki dua buah variabel. Seperti itu. Nah, kita lihat contohnya, contoh dari persamaan linier dua variabel. Di sini Ibu ada beberapa contoh. Yang pertama adalah Y sama dengan 2X. Masih ingat variabel itu yang mana? Ya, biasanya sih kita sebut sebagai huruf ya. Kalau ada huruf biasanya kita artikan dia sebagai variabel. Nah, ada Y sama dengan 2X berarti variabelnya ada 2, yaitu X dan Y. Y sama dengan 4X min 3 berarti variabelnya juga ada 2 kan? Ada Y dan ada X. Ada lagi contoh A plus 2B sama dengan 4. Nah, A plus 2B sama dengan 4 berarti variabelnya adalah A dan B. Kemudian ada juga nih 3M plus 6N sama dengan 9. Ini berarti variabelnya M dan N. Kalian bisa ganti variabel itu jadi huruf apa aja, terserah. Yang penting di situ kalian bisa membedakan antara variabel, konstanta, dan koefisien. Nah, untuk contoh yang ini adalah sistem persamaan linier dua variabel. Beda ya dengan yang tadi. Kalau yang tadi hanya persamaan linier dua variabel. Kalau yang ini sistem. Sistem itu persamaan linearnya ada lebih dari 1. Bisa 2, bisa 3. Karena di sini ada 2 buah variabel, biasanya si persamaannya pun ada 2. Gitu. Contohnya seperti ini. Y sama dengan X plus 1. Dan Y sama dengan 2X min 7. Biasanya sih dia ada tanda kurawal gitu ya. Nah, tanda kurawal ini menandakan bahwa mereka ada dalam satu sistem. Artinya persamaan ini ada dalam satu sistem. Apa yang membedakan antara dia ada satu sistem atau di sistem yang lain? Artinya nilai X dan Y itu harus sama-sama berlaku di persamaan yang satu dan di persamaan yang kedua. Untuk contoh yang lain, bisa kalian lihat ya. Nah, ini ada yang namanya materi model matematika. Model matematika itu artinya kita membahasakan, memindahkan, atau istilahnya menggantikan yang tadinya bahasa Indonesia menjadi bahasa matematika. Seperti ini, 3 kaos dan 4 topi dijual dengan harga 960.000. Nah,
Yang ditanya, kemudian yang diketahui lagi, 2 kaos dan 5 topi dijual 990.000. Berapakah harga setiap kaos? Nah, biasanya untuk menjawab soal seperti ini, kita harus memodelkan dulu, karena dia bahasanya dalam bahasa Indonesia, kita ganti menjadi bahasa matematika. Artinya kita bikin yang tadinya 3 kaos dan 4 topi, kita ganti menjadi variabel. Nah, karena yang dibahas adalah kaos dan topi, kita anggap kaos itu sebagai X dan topi itu sebagai Y. Kalian bisa mengganti variabelnya apa saja, bisa A, B, bisa P, Q, terserah kalian, suka-suka kalian. Nah, tapi kalian harus tahu dulu X atau P atau Q itu adalah apa gitu. Jadi harus tahu dulu memvariabelkan atau memisalkan variabel atau huruf itu maksudnya apa. Karena di sini adalah kaos dan ibu pengennya X, berarti kalian sampai akhir nanti soal harus ingat bahwa X itu adalah kaos. Dan nanti sampai akhir harus ingat bahwa Y itu adalah topi. Kemudian yang ditanya adalah harga setiap kaos. Berarti tadi kita sudah memisalkan X itu kaos, berarti yang ditanya itu adalah X-nya berapa. Nah, kita lihat 3 kaos berarti nulisnya adalah 3X dan 4 topi berarti dijumlah atau ditambah dengan 4Y itu harganya adalah 960.000. Nah, ini dari pernyataan yang pertama. Kemudian dari pernyataan yang kedua, 2 kaos. Kaosnya itu adalah X berarti 2X ditambah dengan dan 5 topi, artinya di sini 5Y dijualnya adalah 990.000. Inilah yang dimaksud dengan memodelkan atau model matematikanya. Kita mengganti yang tadinya bahasa Indonesia menjadi bahasa matematika, yang di sini artinya kita memiliki 2 buah persamaan dengan 2 buah variabel. Seperti itu. Nah, contoh yang lain, Marlina membeli 2 gelas susu dan 2 donat dengan total harga 66.000. Sedangkan Jenny membeli 4 gelas susu dan 3 donat dengan total harga 117.000. Tentukan harga segelas susu. Yang dibicarakan di sini adalah susu dan donat. Berarti kita bisa memisalkan bahwa susu itu adalah X dan donatnya itu adalah Y. Bu, boleh nggak kalau aku ganti jadi P dan Q? Silahkan. Misalkan di sini kita ganti si susunya itu jadi variabel P, kemudian donatnya itu sebagai variabel Q. Boleh aja. Nah, karena yang diketahui adalah 2 gelas susu dan 2 donat, berarti kita ganti persamaannya menjadi 2 susu artinya 2P ditambah dengan 2 donat itu artinya 2Q. Dia beli atau Marlina beli dengan harga 66.000. Nah, dari pernyataan atau yang diketahui dari yang kedua, sedangkan Jenny membeli 4 gelas artinya 4P ditambah 3 donat artinya 3Q. Harganya adalah 117.000. Nah, tentukan harga segelas susu. Kita misalkan tadi susu adalah PO, berarti yang ditanya adalah nilai dari variabel P. Cukup mudah kan? Kalau misalkan kalian sudah bisa menentukan atau sudah bisa memodelkannya, kalian tinggal mengeliminasi atau mensubstitusi atau menggabungkan keduanya, bisa eliminasi dan substitusi untuk mencari nilai dari variabel-variabelnya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Dari soal yang sebelumnya kita bisa dapat model matematikanya adalah atau sistem persamaan linearnya menjadi 3x plus 4y sama dengan 960.000 dan 2x ditambah 5y sama dengan 990.000. Karena yang ditanya adalah kaos itu kita tadi memisalkannya sebagai x kan. Nah, berarti kalau misalkan kita mau mencari nilai x, harusnya kita menghilangkan nilai y.
Nah, di sini karena karena koefisiensi variabel y-nya itu berbeda dari persamaan satu dan persamaan yang kedua, kita harus membuat koefisiennya jadi sama. Caranya, kita harus mengkalikan yang persamaan pertama dengan 5 dan persamaan yang kedua dengan 4. Kenapa? Agar persamaan yang pertama ketika 4 dikali 5 hasilnya menjadi 20y. Dan di persamaan yang kedua, 5 dikali 4 hasilnya akan menjadi 20y juga. Sama kan? Jadi nanti tinggal dikurang dan habis deh. Nah, jadi untuk eliminasi, kalian harus membuat si koefisiennya jadi sama dulu. Kemudian setelah itu kita kalikan persamaannya dengan 5. Kita punya 15x karena 5 kali 3 kan, 15x ditambah 4 kali 5 hasilnya adalah 20y dan 960 dikali 5 hasilnya adalah 4.800.000. Oke, itu dari yang persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua semua dikali dengan 4. Berarti 2x dikali 4 hasilnya adalah 8x. Persamaan yang kemudian 4 dikali 5 hasilnya 20y dan 990.000 dikali dengan 4 hasilnya 3.960.000. Nah, karena sudah sama-sama 20y, berarti kita tinggal mengurangi saja biar si variabel y-nya hilang. 20y dikurangi 20y itu habis, 15 dikurangi 8x, 15x dikurangi 8x itu hasilnya 7x. Dan 4.800.000 dikurangi 3.960.000 hasilnya adalah 840.000. Nah, ini untuk nilai 7x. Kalau kita mau mencari harga 1x artinya 840.000 itu kita bagi dengan 7. Hasilnya adalah 120.000. Oh, berarti nilai untuk satu kaos itu harganya adalah 120.000. Mudah bukan? Kita contoh lagi ya, yang kedua. Yang kedua adalah soal yang susu dan donat. Karena yang ditanya itu adalah segelas susu itu kita memisalkan menjadi variabel x. Sama juga kayak tadi langkahnya. Kita lihat kalau mau mencari nilai x berarti kita harus menghilangkan nilai y. Nilai y-nya itu yang persamaan pertama adalah koefisiennya 2y, persamaan yang kedua 3y. Artinya yang atas harus dikali 3, yang bawah dikali 2 agar nanti sama-sama hasilnya adalah 6y. Kita kalikan 2x kali 3y hasilnya 6x ditambah 6x sama dengan 66.000 dikali 3 hasilnya 198.000. Kemudian dari persamaan yang kedua semua dikali dengan 2. 4 kali 2 hasilnya 8x, 3 kali 2 hasilnya 6y. Oh, maaf, yang pertama harusnya y ya. Sama dengan 117 dikali 2, hasilnya adalah 234.000. Nah, karena variabel y-nya, karena koefisien y-nya sudah sama, yaitu 6, berarti tinggal dikurang. Berarti 6y dikurangi 6y hilang atau habis, 6x dikurangi 8x, artinya kita punya min 2x. 198.000 dikurangi 234.000 hasilnya adalah negatif 36.000 ya. Nah, karena kita mau mencari nilai x-nya atau atau harga segelas susu, berarti x-nya sama dengan min 36.000 dibagi dengan min 2. Hasilnya adalah 18.000. Oh, berarti harga dari segelas susu adalah 18.000.
Seperti itu anak-anak, materinya mudah bukan? Karena sudah pernah kita pakai eliminasi substitusi ini di bab relasi dan fungsi. Kalian tinggal buka lagi, ingat-ingat lagi cara untuk mengeliminasi substitusi. Hanya seperti itu materinya, mudah-mudahan kalian bisa cepat mengerti, lebih mudah mengerti dengan video ini. Mohon maaf bila ibu ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.